Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan saya yang mau menyempatkan waktu untuk mengikuti diseminasi saya tentang budaya positif. Oke, biar kita semangat. Di sini ada ice breaking dari saya. Ayo, monggo semuanya berdiri. Iya. Yuk, 1, 2, 3. Sudah selesai. Ya, gimana? Sudah semangat ya? Semangat. Semangat. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang budaya positif. Kira-kira ada yang tahu nggak budaya positif itu apa? Budaya positif, kebiasaan positif yang bisa kita lakukan di sekolah. Nah, hari ini kita akan mempelajari beberapa tentang hal tentang budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol oleh guru. Jadi guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Kita bisa pilih yang mana. Terus yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Apa sih disiplin positif itu? Coba dibaca sama Pak Lukman. Ya. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Jika dibawakan dalam pembelajaran, maka yang terbayang adalah murid yang patuh pada tata aturan kelas, patuh pada tata aturan sekolah. Jika melanggar akan terkena hukuman. Konsep disiplin positif mengacu pada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Ya, jadi yang dimaksud disiplin positif itu kebiasaan positif yang dilakukan oleh murid yang nanti sumbernya dari motivasi internal. Kira-kira disiplin positif yang sudah dilakukan di sekolah kita apa saja? Sholat duha berjamaah. Oh iya, tepat sekali. Betul, Pak Lukman. Apalagi kira-kira kalau pagi kita setiap pagi Ngaji bersama. Iya, dalam 4 waktu itu juga guru-gurunya kalau pagi di depan. Iya, itu juga merupakan disiplin yang positif. Itu kan menunjukkan kalau guru di muda ternyata datangnya lebih awal daripada muridnya. Nah, itu termasuk salah satu disiplin positif. Lanjut next.
menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira motivasi dari tiga ini yang paling bagus yang mana? Misal, oh saya berangkat pagi biar tidak mendapatkan hukuman. Nomor 3. Oh ya, tepat sekali bisnis. Jadi tujuan kita untuk melakukan disiplin positif kepada siswa itu adalah yang nomor 3, agar siswa kita itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tidak, misal membiasakan disiplin positif agar tidak kena hukuman, itu juga termasuk jelek ya. Biasakan disiplin positif biar mendapatkan hadiah atau penghargaan, itu juga termasuk kurang bagus. Yang bagus adalah yang nomor 3. Next. Selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini ada sedikit video. Assalamualaikum Contoh warahmatullahi segitiga wabarakatuh. restitusi. Perkenalkan, nama saya Lili Sukmana. Ini CTP Angkatan 8 Kabupaten Ngawi. Ini berasal dari SMK Muhammadiyah Purwakarta. Berikut saya akan memberikan tugas ilustrasi kontekstual 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid mandiri dan pintar. Adapun dalam menerapkan segitiga restitusi dibagi menjadi 3 tahapan ya. 3 bagian. Yang pertama, Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi identitas yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Untuk kegiatan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, membiasakan belajar dalam bentuk identitas sukses. Kegiatan segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan masalah. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan validasi tindakan yang salah antara lain berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi pola. Mengetahui dan mengakui kebutuhan guru akan memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Dan kegiatan segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan teori. Dalam kegiatan menanyakan teori ada 2 hal yang dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menunjukkan motivasi secara inspirasi. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan. Ini kasus pertama. Afi marah saat sedang Kasus mengerjakan tugas. Afi marah saat sedang mengerjakan tugas Diganggu oleh temannya. dan dia diganggu oleh temannya. Dia marah dan berkata kasar, tidak bisa
menyelesaikan masalah?
kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi penuntut untuk melibatkan dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah karena kelompok. Oke Bapak Ibu, nah di PowerPoint presentasi kita ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah ini saya sudah menyiapkan kertas, silakan kalian pilih. Misal nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan ditulis di sini ya. Hukuman. H atau K gitu aja biar cepet. Dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi
adalah video keyakinan kelas ya. Jadi sebelum awal pembelajaran kita membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas itu? Kesepakatan kelas disusun dan dikembangkan untuk apa ya? Untuk menyepakati kelas agar kelasnya itu bisa kondusif. Selanjutnya, nah ini adalah contoh kesepakatan kelas. Yang pertama, syukur membuka kelas agar kelas kondusif. Terus selanjutnya, gurunya membagikan imut, anak-anak diminta diberikan pendapat kira-kira kelasnya ini biar kondusif itu harus apa, bagaimana. Saya bagikan imut, anak-anak nanti menulis di sini. Misalnya, oh ya, di kelas itu tidak boleh saling sindir, kan pendapat anda. Dan berbagai macam. Terus yang ketiga dibagikan kepada siswa untuk menulis kesepakatan. Silakan simak videonya. Teman-teman sudah membuat kesepakatan kelas belum? Ini bisa dipraktekkan di kelas membuat kesepakatan kelas. Ya, anak-anak tuh tahu, oh iya sudah sesuai kesepakatan kelas, tidak misalnya berangkat tepat waktu. Kalau terlambat berarti tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Nanti ada konsekuensinya. Dan yang memilih itu siswa. Biasanya kan kita bikinnya peraturan ya. Kalau peraturan itu yang membuat guru. Tapi kalau kesepakatan kelas kita juga harus mendengar apa ya namanya hak siswa atau pendapat siswa. Jadi tidak hanya dari guru saja. Nah itu ya. Pendapatnya siswa ternyata berbagai macam ya, banyak sekali. Ada siswa yang mungkin tidak suka apa ya temennya rame, mungkin ada siswa yang apa ya merasa selalu disindir temennya, mengungkapkan di sini. Kita buat yang namanya kesepakatan kelas. izin menghadap. Nah, lalu setelah kita membuat kesepakatan kelas, kita rangkum menjadi yang namanya keyakinan kelas. Setelah dirangkum jadi satu, kita mungkin anak-anak kreasi di kelas mungkin dibikin lewat apa namanya ya, lewat Canva atau lewat namanya poster. Nah, anak-anak menempelkan itu di kelasnya masing-masing. Yang namanya keyakinan kelas.
selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi ya. Next, nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bisa lihat. Nah, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Next. Ini ya, namanya pertama peraturan kelas, terus keyakinan kelas, hubungan positif dan budaya positif. Lanjut. Nah, kira-kira Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Nah, kalau itu sudah clear ya. Yang sebelah kanan kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang sini, apa yang sini? Kiri. Yang sebelah kiri ya. Nah, jadi yang tertib itu tidak hanya siswa saja, tapi guru juga tertib. Yang menyayangi itu tidak hanya siswa saja, tapi guru juga menyayangi. Nah, yang semangat, nah, terus selanjutnya yang semangat belajar itu adalah murid yang memiliki semangat belajar. Iya, kita yang seperti. Terus lanjut. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini tabel T dan tabel Y. Next. Nah, misalnya ya, hormat terdengar, kelihatan nggak? Ya, tampak seperti datang tepat waktu, yang tidak tampak itu sering mungkin terlambat. Terus selanjutnya, menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh pada teman dan guru. Terus selanjutnya lagi, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tapi yang tidak tampak, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Next. Nah, ini ya, yang ini peraturan ya, selalu kembalikan ke tempatnya. Keyakinan siapa? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Next. Nah, ini keyakinan kelasnya diganti. Tanggung jawab, menghormati orang lain, terus menghormati orang lain dan berkomitmen, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba itu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker misalnya untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini yang paling ya. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kesenangan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Kira-kira ini ya. Nah, ini yang pertama, posisi kontrol guru itu sebagai penghukum bisa. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Misalnya, guru sebagai penghukum itu misal guru berbuat menghardik, menunjuk-unjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah guru sebagai penghukum. Belakang. Oke ya teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu memiliki posisi kontrol itu
Jadi kan anaknya jadi merasa bersalah. Benar kan ya? Kira-kira bagus nggak posisi kontrol yang membuat anak merasa bersalah? Tidak ya. Terus selanjutnya yang ketiga, guru juga memiliki posisi kontrol sebagai teman. Nah, contohnya apa? Membuat alasan-alasan untuk murid. Ayolah, lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu. Nah, ini menimbulkan anak tergantung terhadap guru. Kira-kira bagus nggak misalnya kita sebagai teman sama murid? Tidak ya, tidak bagus ya. Karena apa? Karena nanti akan membuat anak itu menjadi lemah, tidak mandiri, dan bergantung pada kita. Terus selanjutnya yang keempat itu kita bisa menempatkan diri sebagai pemantau. Bagaimana caranya? Menghitung dan mengukur. Terus selanjutnya, misal kita berkata apa peraturannya. Terus anak bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, dampaknya kalau kita mengambil posisi guru sebagai pemantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk guru. Selanjutnya ini yang paling bagus ya menurut saya itu adalah guru sebagai manajer. Nah, guru berbuat mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa mengerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, anak itu bisa menguatkan pribadi. Dan dampaknya pada anak apabila guru sebagai manajer itu bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, minimal kita menjadi guru itu minimal yang menjadi pemantau ataupun manajer. Itu deh, next. Nah, ini tugas. Nah, pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan ini sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Terus lainnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir untuk mengecap anak ya, berarti kan sebagai penghukum. Tidak baik. Next. Terus next. Sudah. Ini dari institusi dari sini. Demikian diseminasi yang saya sampaikan hari ini. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Semoga setelah ini kita bisa menjadi guru yang semangat mendidik anak kita menjadi lebih baik lagi, dan nanti semoga output lulusan anak kita menjadi anak yang bisa bermasyarakat di lingkungannya masing-masing. Oke? Marilah kita tutup acara kegiatan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.